Di suatu malam yang tenang di kerajaan Baghdad, kabar menyeramkan mulai beredar di antara rakyat dan penghuni istana. Istana dihantui. Banyak prajurit yang bertugas malam sering mendengar suara aneh, melihat bayangan misterius melintas di koridor, bahkan beberapa di antaranya merasa tubuh mereka tiba-tiba merinding tanpa sebab. Kabar ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang biasanya pemberani tiba-tiba menjadi gelisah. Malam-malamnya berubah penuh kecemasan, sulit tidur, bahkan kesehatan beliau pun menurun. Tabib istana telah mencoba berbagai cara untuk menenangkan raja, tetapi tidak ada yang berhasil. Melihat kondisi raja yang semakin memburuk, para menteri dan penasihat istana menjadi bingung dan putus asa. Hingga akhirnya, salah satu penasihat istana mengusulkan nama yang sudah tak asing lagi di telinga raja. Baginda, sepertinya hanya satu orang yang mampu menyelesaikan masalah ini, kata penasihat tersebut. Siapa yang kau maksud? Tanya raja dengan suara lemah. Abu Nawas, Baginda. Dia terkenal tidak hanya cerdas, tetapi juga tidak gentar pada hal-hal yang tak masuk akal. Mendengar nama Abu Nawas, raja teringat akan kecerdikan sahabatnya itu. Meski merasa ragu apakah seorang cerdik pandai bisa menangani masalah hantu, raja tidak memiliki pilihan lain. Ia pun memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas dan penyelidikan di istana. Abu Nawas segera tiba di istana dan menemui raja. Dengan senyumnya yang tenang, ia menyapa raja, yang duduk dengan wajah lesu dan mata lesu karena kurang tidur. Baginda, jangan khawatir. Hamba akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Abu Nawas dengan suara penuh keyakinan. Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan menanyai para penjaga yang mengaku mendengar suara-suara aneh. Mereka menceritakan bagaimana mereka sering mendengar suara rintihan, langkah kaki, dan terkadang bayangan hitam melintas di koridor. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk sambil memikirkan sesuatu. Aku akan menginap di istana malam ini, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi, ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Malam pertama di istana. Malam pun tiba. Istana sunyi, dan Abu Nawas bersiap-siap untuk berjaga di lorong-lorong yang sering dikatakan angker. Ia membawa beberapa peralatan sederhana, lampu minyak, kantong pasir, dan secarik kain yang akan ia gunakan sebagai penutup kepala agar tidak dikenali bayangan yang mungkin mengintai. Saat tengah malam tiba, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari kejauhan, seperti suara seseorang yang terluka. Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk di balik salah satu tiang dan memperhatikan dengan seksama. Tak lama kemudian, Abu Nawas melihat sebuah bayangan hitam melintas di lorong. Dengan cekatan, ia mengikutinya. Namun saat Abu Nawas mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap di udara. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Menemukan petunjuk. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali melanjutkan penyelidikan. Ia bertanya pada pelayan istana, para penjaga, bahkan kucing-kucing yang berkeliaran di sekitar istana. Dari hasil tanya jawabnya, ia menemukan satu hal yang menarik. Setiap kali ada laporan hantu, selalu ada suara langkah kaki berat, suara rantai yang terseret, dan bayangan yang muncul di lorong. Abu Nawas mulai mencium sesuatu yang mencurigakan. Setelah berpikir sejenak, ia pun menyusun rencana yang cukup cerdik untuk menangkap sang hantu. Malam penangkapan hantu. Di malam yang telah direncanakan, Abu Nawas kembali berjaga di lorong istana, tetapi kali ini ia membawa tali panjang, sebuah jaring besar, dan beberapa prajurit yang ia percayai untuk berjaga di ujung lorong lain. Ketika jam menunjukkan tengah malam,
Abu Nawas kembali mendengar suara rantai yang menyeret dan rintihan misterius. Dengan gerakan tenang, ia mendekat ke sumber suara dan, benar saja, kali ini, ia menangkap sosok bayangan yang tampak berlari sambil menyeret rantai. Dengan cekatan, Abu Nawas melemparkan jaring dan memerintahkan para prajurit untuk menangkap hantu tersebut. Ternyata, yang selama ini dianggap hantu adalah seorang pelayan istana yang tidak dikenal banyak orang. Setelah diperiksa, diketahui bahwa pelayan tersebut menjalankan rencana licik atas perintah salah satu pejabat yang tidak menyukai raja. Pejabat itu sengaja menyuruh pelayan untuk berpura-pura menjadi hantu, dengan harapan membuat raja ketakutan dan menjauhkannya dari kekuasaan. Mengungkap kebijaksanaan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rashid dan menjelaskan semua temuannya. Raja pun terkejut dan kagum akan keberanian serta kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan dari tipu muslihat yang licik. Apa yang bisa aku berikan padamu sebagai tanda terima kasihku? Tanya raja dengan penuh rasa syukur. Namun Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya tersenyum dan berkata, "Baginda, hamba tidak memerlukan hadiah apapun. Cukuplah bagi hamba melihat Baginda sehat kembali dan kerajaan kembali damai." Sejak kejadian itu, Abu Nawas menjadi semakin dihormati oleh raja dan seluruh rakyat. Ia tak hanya dikenang sebagai orang cerdik yang bisa mengalahkan hantu, tetapi juga sebagai penyelamat kerajaan yang bijaksana dan tak pernah mementingkan diri sendiri. Kisahnya menjadi legenda, dan Abu Nawas kembali menjalani petualangan-petualangan barunya di Baghdad. Pada suatu malam yang sepi, di sebuah desa yang damai, warga sedang resah karena akhir-akhir ini sering terjadi mengantuk. Setiap malam, hanya ada rumah yang kemalingan. Barang-barang berharga hilang, dan yang paling misterius adalah apakah ia selalu meninggalkan jejak sandal jepit di depan rumah korban. Warga mulai takut dan tidak berani tidur lelap. Mereka saling berbisik tentang samar-samar itu. Di tengah kegelisahan warga, ada seorang tokoh yang terkenal karena kepintarannya, kelucuannya, dan sering membuat orang terpingkal-pingkal dengan akalnya yang cerdik. Dia adalah Abu Nawas. Abu Nawas mendengar keluhan warga dan berpikir, ini saatnya aku turun tangan. Maka dia pun menyusun rencana untuk menangkapnya. Abu Nawas sengaja menyebarkan desas-desus di pasar bahwa dirinya baru saja mendapat warisan berupa emas sekarung dari seorang saudagar kaya. Dia bahkan memamerkan karung yang penuh dengan batu, namun ditutup rapat seolah-olah berisi emas. Dia berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh siapapun yang kebetulan mendengarnya, "Aku akan menyimpan karung ini di dalam rumah, dan aku tidak akan keluar rumah malam ini karena harus menjaga karung ini dengan nyawa." Tentu saja desas-desus itu sampai ke telinga si kecil. Malam harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Abu Nawas. Dalam pikiran, kalau benar Abu Nawas menyimpan emas di dalam karung, pasti aku akan jadi kaya mendadak setelah mencurinya. Dengan tenang, dia mengendap-endap di kegelapan malam menuju rumah Abu Nawas. Namun, Abu Nawas ternyata lebih cerdik dari perkiraannya. Dia sudah mengira kalau dia akan datang. Sebelum tidur, Abu Nawas membuat jebakan dengan tali yang dipasang di sekitar rumahnya, menghubungkannya dengan lonceng. Dia juga mengatur kaleng-kaleng kosong yang terpasang di sepanjang tali, sehingga jika ada yang di sekitar tali tersebut, kaleng-kaleng akan berbunyi nyaring. Benar saja, saat tengah malam, ketika suasana sunyi dan semua orang terlelap, si kecil mulai beraksi. Dia mengumpulkan jendela rumah Abu Nawas dengan hati-hati. Namun, saat kakinya menyentuh tanah,
Dia tidak menyadari bahwa kakinya sudah menyentuh tali yang dipasang oleh Abu Nawas. Tali itu menarik lonceng dan kaleng-kaleng di sekitar rumah jatuhan. Suaranya begitu nyaring sehingga membangunkan Abu Nawas dan para tetangga. Mendengar suara ribut itu, Abu Nawas dengan cepat keluar dari kamarnya sambil membawa obor dan berteriak, "Siapa di sana? Ayo keluar, jangan coba-coba melawan. Aku sudah siap." Si lemah yang ketakutan mulai mencari jalan keluar, namun sial, dia menginginkan tali lagi dan jatuh tersungkur di halaman depan. Abu Nawas dengan tenang mendekat sambil tersenyum lebar. Rupanya ini yang selama ini meresahkan warga, si melirik sandal jepit, kata Abu Nawas sambil tertawa. Si kecil berusaha bangun, tapi tubuhnya diikat oleh tali-tali yang dipasang Abu Nawas. Warga desa yang mendengar kegaduhan itu segera datang dan melihat si kecil sudah tertangkap. Warga pun terheran-heran melihat bagaimana Abu Nawas bisa mengumpulkan itu sendirian. Dengan nada bercanda, Abu Nawas berkata, "Ternyata si merangkul ini tidak lebih pintar dari tali jemuranku, ya kan?" Semua warga tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon Abu Nawas. Si membungkuk hanya bisa menunduk malu karena rencananya gagal total dan malah menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Abu Nawas kemudian menyerahkannya kepada aparat desa untuk diadili. Sebelum memeluk dibawa pergi, Abu Nawas berkata lagi, "Lain kali kalau mau jadi miskin, pastikan dulu kamu tidak mudah mengikutkannya, apalagi dengan tali jemuran." Kisah penangkapan yang ditangkap oleh Abu Nawas pun menjadi cerita yang viral di desa itu, bahkan menyebar ke desa-desa lain. Semua orang yang mendengar kisah ini tertawa terpingkal-pingkal, apalagi dengan cara Abu Nawas yang lucu dan cerdik menangkap si pengintai. Dan semenjak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani beraksi di desa tersebut. Warga bisa tidur nyenyak lagi, dan Abu Nawas tetap dikenang sebagai pahlawan jenaka yang selalu siap membantu dengan akalnya yang cerdas.